dari apa saja sumber rujukan kita. Kalau kita mau nulis tentang COVID misalnya, itu kita bisa bisa baca dari mana aja, udah dikasih tahu nggak? Udah ada informasi tentang itu nggak? Halo? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Mbak Yes ini ya. Proceeding, kemudian jurnal atau karya tulis ilmiah, Bu. Ya, apalagi proceeding, jurnal, ya kan, karya tulis ilmiah yang lainnya, apalagi website resmi kementerian atau WHO. apa? Mbak? Halo, bisa diulang? Mbak Amanda? Situs resmi kesehatan, Bu, seperti kementerian atau WHO. Oke, situs resmi. Oke, apalagi? Ada yang belum disebutkan loh. Apalagi? Bisa diambil dari buku. Nah, bisa juga diambil dari buku. Bisa dari buku, bisa dari majalah, bisa dari artikel, bisa dari jurnal ya. Baik yang soft file ataupun hard file. Semua sumber diperbolehkan asalkan sumbernya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari web boleh, Bu? Boleh. Dari web boleh, asalkan web yang kita ambil adalah web yang resmi. Web yang resmi gimana tandanya? Ada yang bisa tahu? Web seperti apa yang boleh kita ambil? Misalnya .blogspot gitu boleh nggak? WordPress gitu boleh nggak? Tidak boleh. Wikipedia.com boleh nggak? Tidak boleh ya. Gimana? Ya, jadi harus ada yang informasi yang apa istilahnya ya? Saya juga lupa saya yang dot-dotnya itu harus yang resmi. Jadi misalnya kalau di Indonesia ya .id, tapi kalau di yang lain ya bisa saja nggak ID Mbak, tapi sesuai kode negara karena ID itu kan kode negara masing-masing gitu kan. .co, .org gitu kan, itu boleh diambil, boleh digunakan ya, selama itu situsnya resmi. Dan paling tidak boleh dari web boleh, tapi jangan semua sumber kita ambil dari web ya, nggak boleh semua sumber kita ambil dari web ya. Yang paling baik dari mana? Dari semua yang kalian sebutkan, yang paling dianjurkan untuk dijadikan rujukan yang mana, Rek? Ya, Mbak Nandini menjawab. Kalau menurut saya dari buku. Dari buku. Ada lagi pendapat lain? Jurnal penelitian terbaru mungkin, Bu. Ya. Yang paling baik memang dari artikel jurnal. Karena apa? Pergerakannya sangat cepat sekali. Ya. Jadi dari artikel itu kita bisa update ilmu, kita bisa update sumber ilmiah itu dengan cepat karena pergerakan jurnal artikel itu sangat cepat sekali gitu ya. Terlebih kalau kita aksesnya yang di internasional, artinya bukan berarti di internasional itu nggak ada hasil-hasil penelitian yang Indonesia ada, banyak, hanya bahasanya aja internasional gitu ya. Bahasa internasional berarti menggunakan bahasa Inggris. Saya yakin teman-teman yang masih muda-muda ini harus bisa bahasa Inggris ya. Jangan takut kalau menghadapi menggunakan sumber-sumber yang itu bahasanya berbeda, apalagi bahasa internasional atau bahasa Inggris. Nggak boleh takut, harus berani karena kalian muda ya. Dan memang kita harus update dengan informasi. Indonesia nggak update Bu yang jurnal-jurnal nasional, update. Cuman kan lingkupnya kita lingkup nasional aja ya. Beda kalau kita ngelihat secara luas gitu. Kita dapat info dari berbagai negara, nggak cuma di nasional aja, sehingga kita bisa tahu kondisi perkembangan keilmuan itu secara lebih global. Paham ya bedanya ya? Apakah di Indonesia nggak update? Update. Hanya kita nanti akan memotretnya kondisi-kondisi perkembangan masalah, perkembangan ilmu di lingkupnya nasional. Tapi kalau kita aksesnya internasional, kita tahu lebih banyak, tahu update-nya lebih faktual, lebih terkini gitu ya. Paham ya? Baru kemudian buku. Kenapa kok buku buku boleh, bagus ya dan dianjurkan?
Tapi buku itu tidak secepat, berprosesnya tidak secepat artikel. Jadi kalau misalnya kita menggunakan artikel ilmiah itu batasannya 5 tahun terakhir, karena dia lebih cepat. Tapi kalau buku, itu bisa sampai 10 tahun terakhir masih boleh digunakan. Tapi kalau artikel, harapannya 5 tahun terakhir. Itu yang paling bisa digunakan. Jadi kalau kalian mau menulis ilmiah ya kan, ada tugas full paper. Sekarang tahun 2021. Sumbernya dari artikel. Pastikan kalian menggunakan artikel yang paling tidak berarti terakhir tahun berapa? 2016 Ibu. Nah, 2016. Kalau ada yang menggunakan tahun 2005, nah ini sudah tidak relevan lagi bisa jadi ya, nggak update gitu ya. Karena kalau artikel pasti akan update, kecuali buku. Kalau buku yang lama, buku tahun-tahun lama, itu memang nggak ada pembaruan, nah itu baru boleh kita gunakan. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan penulisnya ya. Jadi menulisnya yang utama adalah menulis sumber apapun, yang utama kita tulis di daftar pustaka adalah nama. Nama ini dibalik ya, last name, first name. Nama akhir, nama belakang, nama awal gitu ya. Jadi kalau namanya Bu Elok berarti akan tertulis Permatasari, Elok. Gitu ya. Kemudian titik tahun. Tahun kayaknya sudah pernah diinformasikan waktu SMA, pernah nggak ya? Menulis daftar pusaka di bahasa Indonesia? Pernah, Ibu. Pernah. Nah, sekarang kita update ya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama adalah nama, yang kedua tahun. Nama ini kalau misalnya lebih dari satu, bisa diteruskan. Ya, diteruskan bisa menulis sama nama penulisnya sampai 2 atau 3 penulis gitu kan. Ada beberapa kebijakan yang kalau nih seperti ini ya. Nah, ya. Kalau misalnya lebih dari tiga, nama pertama, nama penulis pertama, di koma di kakak. Tapi kalau umumnya, kalau ilmiahnya, nama penulis pertama, koma et al. Itu boleh di kutipan. Jadi kalau kutipan itu kan, kalau 2 nama, kutipan sebelum daftar pustaka, di citasi awal, itu kalau 1 nama atau 2 nama boleh ditulis semua ya. Tapi kalau 3 nama, itu bisa ditulis et al. Tapi saya menganut paham yang kalau ini kan boleh ya, boleh begini ya, boleh di kakak gitu di daftar pustaka. Bu Elok menganut update informasi yang terbaru bahwa kalau di daftar pustaka itu berapapun namanya harus dituliskan dengan lengkap. Kalau di kutipan boleh disingkat, tapi kalau di daftar pustaka lebih baik tidak disingkat ya. Tapi nanti kalian akan belajar yang pakai otomatis ya teman-teman ya. Jadi nanti nggak nulis manual kayak gini. Dan nanti setiap tugas sampai kapanpun nggak mau tulis manual, harus otomatis. Kenapa otomatis? Karena yang kalian citasi itu nanti akan juga muncul langsung tersambung di daftar pustaka. Ya, pastikan yang disitasi harus ada di daftar pustaka, yang di daftar pustaka harus ada di citasi. Kalau ada di citasi, nggak ada di daftar pustaka, berarti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga sebaliknya. Itu ya. Paham ya? Nah, ini ya. Jadi pertama nama, kalau Bu Elok yang update itu nggak pakai di kakak, di daftar pustaka. Kalau di citasi atau di kutipan boleh pakai et al atau pakai di kakak. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian judul, kalau buku ya jelas judul. Judul buku, kota, dan penerbit. Ini sudah jelas ya. Ini ya. Kalau buku apapun ya sama seperti itu. Kota terbit gitu ya. Kemudian penulis gitu ya. Penerbitnya siapa nih kan? Sama kalau misalnya majalah nih ada keterangan tentang setelah judul ya kan, nama terbitan, nomor seri halaman, kemudian kota terbit dan penerbitnya. Hampir sama ya. Ya. Yang agak berbeda adalah ketika kita menulis artikel ilmiah. Ini ada nggak artikel ilmiah? Nah. Kalau artikel ilmiah itu harus ada ininya, apa namanya ya? Saya tunjukkan aja ya. Saya tunjukkan daftar pustaka yang udah jadi. Sebentar.
Oke, sebentar ya. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu sambil Bu Elok menyiapkan file. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Itu misal namanya terdiri dari 3 kata, itu penulisannya Halo, saya hilang nggak ya? halo, Ibu? Nggak hilang kan? Tidak, Ibu. Oke. Langsung, jadi dilangsung, di titik, kemudian koma. Lanjut lagi. Nih ya, tak tunjukkan ya. Ini daftar pusakanya yang Bu Elok buat secara otomatis. Nih, kalau otomatis diklik, jadi akan ngeblok ini. Kalau bikinnya pakai Mendeley atau pakai Zotero, udah kelihatan dia otomatis atau manual. Kalau otomatis dia beda ya. Kalau tulis manual kan ini ya, bisa ya. Begini kan ya. Tapi kalau otomatis, tuh. Nah, udah kelihatan. Karena kita nggak bikin sendiri ini. Bu Elok tuh nggak ngetik satu persatu. Ini diketikkan langsung sama sistemnya gitu ya. Jadi akan lebih mudah. Oke. Nah, ini yang membedakan ya teman-teman ya. Secara umum dalam penulisan daftar pusaka itu sama, semuanya nama. Dan seperti ini contohnya ya. Ini nama akhir, nama akhir, nama depan boleh disingkat, boleh tidak. Kemudian titik, koma lagi, lanjut lagi, penulis selanjutnya mau berapapun penulisnya dilihat ya. Ada yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya wajib ditulis dengan lengkap. Ya, kalau di sitasi ini saya bisa nulis Ahmad, Ahmad et al, 2018 boleh, karena ini lebih dari 3, gitu ya. Tapi kalau di daftar pustaka itu harus lengkap. Nah, kemudian bedanya lagi, ini saya masih menjelaskan dulu sebelum saya menjelaskan kenapa kok ini tahunnya ada kurungnya gitu ya. Pasti kalian juga bertanya-tanya ya. Sebelum saya jelaskan dulu yang pertama. Jadi yang pertama nama. Untuk penulisan nama banyak udah bisa dipahami, Mas? Mas apa tadi yang tanya? Maksud saya itu untuk satu orang yang nama lengkapnya itu terdiri dari 3 kata, Ibu. Oh, disingkat berarti, Mas. Yang tengah disingkat. Yang Oh, depan baik. tetap muncul. Itu, Mas. Atau ini kayak gini kan? Nih. Ya, nama depan dan belakangnya bisa disingkat, nama belakangnya yang muncul. Bisa seperti ini. Ini tergantung kita menggunakan daftar penulisan jenis gaya penulisan pustaka yang seperti apa. Nah, itu nanti ada gayanya masing-masing. Ada yang gaya penulisannya ini disingkat aja cukup. Ada yang gaya penulisannya ini muncul semua nama panjangnya. Gitu, Mbak ya. Gitu, Mas. Bisa dipahami ya? Tapi kalaupun muncul semua, nama tengahnya hilang, misalnya Febrian, Alfi, Anggita. Anggita, koma, bentar. Anggita, koma, F Alfi gitu, Mas. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ya. Oke ya. Atau Febrian A gitu bisa. Jadi yang nama tengah sama nama depannya disingkat, nama belakangnya wajib muncul. Gitu ya. Oke, kemudian tahun, kemudian ini kalau dari jurnal, dia akan muncul di sini apa namanya judul ya. Judulnya apa? Kemudian dia dari ini artikel ya. Kemudian nama jurnalnya dari apa? Ini nama jurnalnya adalah Child Abuse and Neglect. Nama jurnalnya macam-macam ya. Itu kebetulan Bu Elok banyaknya ke arah sana ya. Nah, ini nama jurnalnya. Child Abuse Review nama jurnalnya. Kemudian kalau yang dari artikel jurnal juga disertai dengan yang namanya DOI, identitas dari jurnal tersebut. Kode artikel identitas dari artikel tersebut itu namanya DOI, ini ada kayak gini ya. Ada edisinya, ada halamannya, ada DOI-nya begini. Ini sampai lengkap begini. Kalau dari artikel, ya. Kalau dari buku, nih ada buku juga nih ya. Nah, kalau dari buku ya sama. Nih, ya, nama, tahun, judul bukunya. Kalau dari buku biasanya judul bukunya yang miring, ya kan? Kalau dari jurnal yang miring adalah nama jurnalnya. Ya, beda ya. Dan ini semua otomatis kalau sudah nggak nulis satu persatu. Ya. Kemudian kota asal, kemudian penerbit. Ya. Nah, ini ya. Nah, yang paling baik adalah
buku dan artikel itu paling bagus. Nih ya, ini buku juga. Nih lihat kalau buku kelihatan bedanya buku sama artikel penulisannya beda ya. Kelihatan ya. Kalau buku yang miring judulnya, kalau artikel yang miring adalah sumber jurnalnya, nama jurnalnya. Gitu ya. Jadi tulisan-tulisan ilmiah yang dalam bentuk artikel itu yang dua kolom itu namanya artikel. Dia itu biasanya punya diterbitkan oleh siapa? Nah, diterbitkan namanya jurnal apa? Nah, itu sumbernya gitu ya. Jadi di sini yang miring itu nama jurnalnya. Oke. Kemudian ini yang saya gunakan ya. Kebanyakan memang saya menggunakan artikel. Boleh menggunakan, sebentar, ada nggak kementerian ya? Nah, ini ya. Nih, nah ini ya. Boleh nggak pakai web? Boleh. Nih, Komisi Nasional Perlindungan Anak, ya kan? Boleh nggak dari berita? Boleh, kayak gini tulisannya. Kalau dari web, kita tetap harus mencantumkan nama penulis. Kalau nggak ada nama penulis, berarti nama institusinya. Kalau ada nama penulis, misalnya dalam web itu biasanya kita ada penulisnya. Kalau kita misalnya dari web berita Radar Jember itu kan ada penulisannya, reporternya siapa? Itu dijadikan jadi namanya. Misalnya reporternya siapa namanya ya? Dian Utami gitu ya. Berarti Utami, Dian. Tahun terbitnya berapa? Tahun dipublikasikan berita itu tahun berapa? Itu masuk tahun, judul beritanya apa, kemudian webnya. Gitu. Harusnya ini lebih lengkap lagi, ada tanggal citasinya. Ini belum disertai dengan tanggal citasi. Harus lebih lengkap, kalau dari web boleh, tapi dilengkapi dengan tanggal citasi. Nama penulisnya siapa di web itu, kemudian tahun, judul berita atau judul web, judul tulisannya apa di web, kemudian link webnya, kemudian nanti disertai yang namanya citasi pada tanggal gitu ya. Citasi atau kalau dalam bahasa Inggris cited ya, cited ya. Cited tanggal berapa gitu. Ada keterangan begitu. Ya. Jadi intinya nanti ada berbagai jenis bentuk untuk urutan-urutan benar. Untuk urutan penulisan udah bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk jenis-jenisnya, gaya penulisannya, urutannya biasanya akan sama seperti ini. Hanya gaya penulisannya yang akan berbeda. Entah nanti ada kurungnya, atau nggak pakai kurung, itu nanti ada style-stylenya. Style untuk penulisan daftar pustakanya. Bisa menggunakan style Harvard, bisa menggunakan style American Psychology, atau apa. Bisa menggunakan APA ya. Bukan saya tanya ini apa ya, tapi APA. Kemudian ada style yang namanya Vancouver. Nah, itu style yang berbeda-beda, walaupun urutan-urutan penulisannya umumnya seperti itu, begitu ya. Jadi ada standar-standar penulisan. Kalau untuk penulisan ilmiah itu biasanya seperti ini. Dia menggunakan style apa atau Harvard. Ya. Kalau di Mendeley itu sudah akan bisa kelihatan ya. Nah, ini apa atau Harvard. Nah, akan seperti ini modelnya. Dan urutannya kalau secara otomatis dia sudah akan mengurutkan dari abjad yang paling awal ke abjad yang paling akhir. Gitu ya. Kalau penulisnya sama, Bu, sama-sama namanya. Nih, ada penulisnya sama saya kalau nggak salah. Nih kan? Kalau penulisnya sama, yang paling awal yang ditulis adalah yang tahun pertama dulu ke tahun selanjutnya. Kalau penulisnya sama, boleh nggak pakai garis bawah seret gitu? Tidak boleh, harus dituliskan. Paham ya? Kalau dulu kan ada style yang tinggal di garis bawah seret, artinya idem sama yang atas gitu ya. Tidak diperbolehkan lagi, harus ditulis namanya dengan lengkap. Paham? Itu bentuk bertanggung jawab. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya akan menjelaskan terkait dengan tipe-tipenya nanti lewat saya ambilkan tipenya dulu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak ya?
Halo? Bu, mohon izin bertanya. Silahkan. Kalau sumber berita itu apa sebatas dari website ya, Bu? Kalau YouTube gitu apa tidak boleh? Biasanya kayak contohnya CNN itu biasanya kan upload di YouTube itu apa tidak boleh gitu? Makasih. Kalau dari video biasanya juga boleh. Yang penting itu tadi ya jelas seperti tadi ya. Bentar, saya cekkan ya. Sama penulisannya sama berita. Nanti akan dituliskan siapa yang menyampaikan dan sumbernya dari mana. Kemudian juga kamu citasinya tanggal berapa dan ada linknya. Gitu ya Mbak ya. Yang utama kalau kita ambil dari internet itu harus ada alamat lengkapnya. Nah ini nih contohnya nih. Ya, sebentar. Saya buka artikel dulu ya. Oke. Nanti itu saya ini ya, saya jelaskan lagi ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi pertanyaan? Oke, sebentar saya tunjukkan. Ini ya, saya kembali lagi ke pedoman yang di sini ya. Sama, semua bisa dari web itu kan bentuknya macam-macam ya kan. Kalau dari web itu bisa berita, bisa dari YouTube, boleh. Tapi nanti harus jelas ada sumber beritanya, webnya, linknya maksud saya, link websitenya, kemudian diakses pada tanggal berapa, itu harus jelas. Itu ya. Ya. Ini kalau nggak ada nama penulisnya, biasanya ada institusinya kayak saya tadi, oh ini webnya apa, oh webnya kementerian apa, nah itu bisa dimasukkan di situ. Tapi kalau ada penulisnya, misalnya ada editornya atau penulisnya siapa, ada penulisnya siapa, maka itu langsung kita tulis sebagai nama penulis, nama akhir, nama depan, seperti biasa. Gitu. Dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bentar ya, saya sambil membuka. Kalian kalau mau coba juga bisa, karena sudah mungkin bisa pakai Mendeley ya. Sekalian saya coba pakai Mendeley. Oke. Sebentar, saya buka Mendeley saya dulu ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau bertanya, Bu. ya silahkan. Langsung Itu aja ya, tadi Rek. kan- Aku soalnya kalau buka-buka file, lek raise hand gak kelihatan. Silahkan Mbak Iya, Rizda. tadi itu kan ada yang mengambil dari sumber internet. Nah, saya pernah baca itu waktu pengambilannya itu tanggal sama jam saat mengunduh. Tapi tadi yang punyanya Ibu tidak ada jam saat mengunduh. Ya, Pertanyaan saya, jam saat mengunduh itu wajib dituliskan atau enggak apa-apa meskipun enggak dituliskan gitu. yang utama tanggal. Yang utama tanggal. Kalau ada jam saat mengunduh boleh dituliskan. Gitu ya. Tapi yang utama adalah tanggalnya. Kalau ada jam sangat lebih baik lagi. Begitu juga penulisan halaman. Jadi kalaupun kamu menulis buku atau artikel, itu sangat disarankan itu ada halamannya. Jadi kamu mengutip itu halaman berapa sampai halaman berapa. Apakah buku itu mbak kutip kabeh? Itu kan tidak. Apalagi buku yang dia bunga rampai tipenya. Tahu buku bunga rampai? Kalau buku itu kan ada dua jenis ya kan. Ada buku yang dia isinya full ya. Misalnya dia buku tentang protokol kesehatan atau COVID gitu ya. Ya itu semua tentang COVID gitu kan. Ada apa? Bab 1, bab 2 bahas tentang apa itu kan, tentang COVID semua. Enggak, yang nama penulisnya dalam buku itu nama penulis jelas ditantumkan di awal. Misalnya menulis siapa? Misalnya menulis
Bu Elok Permatasari, Mbak Amanda Marlita, Mbak Nurdiana, Mbak Risdania, jelas di awal. Penulisnya siapa itu di awal jelas. Tetapi kalau bunga rampai, tiap bab itu ada penulisnya masing-masing. Pernah lihat yang seperti itu? Jadi misalnya tentang apa ya? Tentang COVID, sama-sama tentang COVID. Bab 1 yang menulis Bu Elok dan Mbak Risda tentang apa namanya ya? Tentang kasus COVID-nya. Kemudian bab 2 Mbak Amanda dan Mbak Nurdiana tentang apanya? Itu namanya bunga rampai. Jadi setiap bab itu beda-beda penulisnya, gitu ya. Mungkin pernah lihat, ada yang udah pernah lihat kayaknya ya, buku-buku seperti itu. Itu namanya buku bunga rampai. Dan itu harus jelas ada halaman berapa, gitu ya. Ada buku apa, halaman berapa, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Nah, sudah membuka apa namanya itu? Boleh kalau misalnya mau sambil dibuka Mendeley-nya, ini saya sambil coba ya. Nah, teman-teman, yang namanya tipe kutipan, jenis kutipan, itu ada bermacam-macam. Kalau tadi kata tipe kutipan, tipe daftar pustaka maksud saya, salah ya, salah. Kutipan udah kemarin ya. Kalau penulisan daftar pustaka udah jelas, udah bisa dipahami? Benar? Udah yakin? Ada pertanyaan lagi nggak? Bu, saya izin bertanya. Ya, oke, Oh, saya lanjut. untuk tadi kan yang terkait pertanyaan Febian yang untuk nama lengkap yang 3 kata, itu berarti misalnya Febian Alfi Anggita, itu berarti Anggita, koma, A titik gitu, Bu. Bisa begitu. Terus bisa juga Alfi Anggita, koma, A titik, terus Alfi gitu, Bu. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Paham ya? Oke. Terus ini contoh, ada lagi pertanyaan? Oke deh, ya mohon maaf ya karena saya baru luar biasa minggu kemarin aktivitasnya. Bu Elo ini mengaku memang tidak menyediakan PowerPoint untuk hari ini, tapi kalau bisa dibutuhkan nanti saya susulkan PowerPoint-nya untuk kalian bisa pelajari ya. Tapi nanti kita kalian harapannya nggak pakai tulis manual ini gitu ya, makanya saya nggak sediakan karena nanti kalian udah akan tulis otomatis, hanya kalian harus tahu aja, pintar-pintar pemilih aja gitu. Ini stylenya nih, kan? Ya kan? Banyak sekali ya. Biasanya yang paling sering dipakai itu adalah Vancouver, Harvard, atau ada American Psychology Association. Ini nggak ono, bisa dicari di More Style. Nah, apa? Nah ini langsung nyambungnya di apa namanya ya, di Mendeley. Kok lah tak boleh no ya. Kelihatan Mendeley saya? Kelihatan? Enggak. Kelihatannya Word-nya aja ya. Iya, Ibu, baru Word-nya. Nah, ini ya. Oke. Nih. Kalau tadi kalau menunjukkan daftar pustaka yang seperti ini. Ya. Yang seperti ini itu biasanya nggak beda jauh antara Harvard dan apa, itu modelnya seperti ini. Hanya bedanya di kurung dan tidak kurungnya. Saya lupa yang mana, nanti dipraktekkan ya, dicoba. Ya. Ada satu lagi tipe yang ini digunakan ketika kalian membuka artikel jurnal. Dalam artikel itu biasanya menggunakan tipenya Vancouver. Vancouver seperti apa? Jadi kutipannya itu nggak muncul, kutipannya nggak muncul nama, tapi dalam bentuk kode. Ini Vancouver. Nah, siapa yang kamu kutip pertama itu menjadi nomor 1. Jadi nggak ada urutan berdasarkan abjad. Urutannya berdasarkan start paling awal yang dikutip. Di paragraf pertama yang dikutip pertama dia, ya sudah dia yang nomor 1. Selanjutnya yang kedua yang ngutip dari si B, ya dia si B jadi kutipan kedua. Tapi munculnya dalam bentuk angka begini. Nah, daftar pustakanya seperti apa? Oh, ini campur masih ya, belum diganti ya. Belum diganti sama Bu Elo. Ini masih intinya begini, kalau kita kutipnya udah bener pakai otomatis, pakai reference manager, ini diklik udah jadi kayak gini, bukan kayak kalimat begini. Ini kan kalau kalimat masih bisa di otak-atik gini ya.
Tapi kalau kita ngutipnya otomatis ini sudah begini loh, ngeblok sendiri, nggak diapa-apain juga udah ngeblok sendiri. Begitu juga angkanya. Angka kalau kita tulis manual nggak bisa ngeblok, tapi kalau kita tulisnya pakai otomatis ngeblok. Paham? Jadi kelihatan kamu tuh mau manual atau mau enggak itu kelihatan di Word-nya. Ya. Nah, nanti ini akan itu yang lainnya ini hilaf ya, mohon maaf ya, Kak Popo lah yo, manusia Bu elok iki ya ono hilaf ya. Oke, gak usah didelok wis. Tapi kan motopati semua ya. Oke. Kemudian nanti kutipan akhirnya seperti apa? Nah, tuh enggak berbasis abjad, enggak urut abjad, tapi urut siapa yang pertama. Nih, saya nggak ngapa-ngapain, cuma klik satu, loh udah ngeblok semua. Ini indikasi bahwa saya tidak menulis kutipan ataupun referensi ini secara manual, tapi dibantu oleh aplikasi. Udah pernah menggunakan Mendeley kan? Udah pernah belum? Masih belum, Ibu. Oh, masih belum. Kapan mau diajarkan Mendeley-nya? Untuk diajarkannya sudah oleh Pak Eri di TIK, tapi untuk mencoba sendiri masih belum. Oke, berarti minggu depan kita coba ya, biar kalian bisa semua ya. Yang paling aman itu memang Mendeley. Saya merasa Mendeley itu paling menurut saya itu paling lengkap dan paling mudah digunakan. Tapi saya juga punya Zotero tuh. Kalau udah terinstall nih di reference muncul Mendeley-nya ya. Kalau Zotero-nya terinstall juga muncul Zotero gitu ya. Oke. Nah, silahkan install Zotero dan pastikan Mendeley kalian terhubung dengan Word. Nah, ini nanti minggu depan kita akan membahas secara lebih detail lagi. Gitu ya. Ini namanya tipe untuk penulisan daftar pustaka dan citasi dengan Vancouver. Jadi, kutipan dan daftar pustaka itu saling terhubung ya. Jadi nggak terpisah. Mau dia pakai tipe apa, semuanya akan ngikutin. Kalau kutipannya Harvard ya udah nanti otomatis penulisan daftar pustakanya juga menggunakan yang stylenya Harvard. Begitu juga kalau kutipannya menggunakan Vancouver, maka stylenya juga akan daftar pustakanya juga akan style Vancouver. Gitu nih. Jadi kalau dari Vancouver itu kita bisa lihat kita tuh pakainya berapa sumber. Oh, paling banyak angkanya berapa? 16. Berarti pastikan di sini juga 16 terakhir. Tuh. Ya. Enggak lebih, enggak kurang. Lek lebih ya aneh, lek kurang ya aneh gitu ya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Yuk. Jam Ibu Elok malu bertanya, rugi di kalian ya. Nggak akan tersesat di jalan, dong kalian nggak kemana-mana ya. Ayo. Ayo bertanya. Ini saya bisa melihat wajah-wajah nih ya. Oke. Ini nanti tugasnya kalian tuh kelompok apa individu, Rek? Halo? Tugasnya gimana? Tugas full paper itu? Rek? Halo? Mungkin kelompok lebih baik, Bu. Boh. Kok iso mungkin wong Bu Elok iki gak ngerti, Rek. Ya apa kesepakatane karo Bu Muri? Ayo Mbak KMK ditanyakan ya. Jangan lupa ini teman-temannya terkatung-katung ini tidak jelas tugasnya mau kelompok apa individu nih ya. Belum tahu Mbak Amanda? Seingat saya belum, Bu. Mungkin nanti saya tanyakan ke Bu Muri langsung atau KMK yang lain. Kalau tugasnya Bu Elok, karena Bu Elok gini aja wes. Bu Elok nggak mau nanti nggak ada UAS, tapi tugasnya individu, ya. Pastikan kalian menulis dengan baik dan benar. Pastikan kalian mengumpulkan tepat waktu. Tidak ada toleransi apapun dalam bentuk apapun terkait dengan keterlambatan. Entah mau kamu ngomong nggak ada sinyal kayak, entah kamu mau ngomong saya udah mengumpulkan tapi nggak terkirim, saya tidak akan menerima komplain dalam bentuk apapun. Silahkan dikumpulkan di MMP dalam jangka rentang waktu yang sudah saya tetapkan. Kalau mau tidak mepet ya berarti bisa lebih awal dikumpulkan, gitu ya. Oke, sudah disepakati di awal ya, kalau akan ada tugas individu, tapi nanti saya nggak akan ada UAS, gitu ya.
Jadi tugasnya Bu Elo adalah nanti apa namanya ya, full paper itu isinya apa aja Mbak Amanda nanti? Mohon maaf Bu, sepertinya belum dijelaskan lebih lanjut untuk papernya. Karena di Loh, catatan saya belum ada ini. ya padahal habis ini presentasi loh kamu dioper ya. Ini nanti Ayo, ditanyakan. ya harus segera ditanya ya biar jelas ya. Nah itu nanti diinformasikan ke Bu Elo ya. Nanti saya bisa memilih saya untuk tugas saya itu sampai yang mana gitu ya. Itu Mbak Amanda ya. Bu Elo udah menyiapkan assignment, artinya Bu Elo sudah mempersiapkan mulai saat ini dan sudah mengumumkan mulai saat ini. Kalian mau ngerjakan mulai kapan itu terserah kalian. Yang pasti tidak ada toleransi, saya tidak menerima alasan atau pengecualian dalam bentuk apapun yang tidak masuk di FMP, berarti tidak saya nilai, gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Jadi nanti harapannya Bu Elo, papernya kalian tidak tahu nanti sampai batas mana, saya ingin tahu dulu. Mungkin Mbak Amanda nanti bisa mengkonfirmasi ke Bu Elo terkait dengan tugas full paper ini bentuknya seperti apa, isinya apa saja. Nah nanti saya bisa menentukan kalian untuk tugas saya itu sampai di mana dan harus menggunakan aplikasi untuk karena daftar pustaka ini nggak bisa terpisah dengan citasi, maka mengutip dan daftar pustakanya harus secara otomatis, baik menggunakan Mendeley ataupun menggunakan Zotero. Itu ya. Bisa diterima? Oke? Oke. Nggak usah direk ya. Kita santai tapi serius ya. Dalam perkuliahan itu harapannya ya itu tadi saya senang alhamdulillah di kelas ini semuanya aktif, banyak pertanyaan ya. Itu saya sangat bahagia sekali kalau saya sering ditanya-tanyain. Artinya ada hal yang mungkin tidak sempurna saya sampaikan, kalian bisa mengkonfirmasi untuk memperjelas penyampaian saya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Bu, saya izin bertanya, Bu. Jadi kan tadi kan di daftar pustaka kan langsung kan, Bu, dari aplikasinya. Lalu tadi itu apakah kita harus kalau yang dari berita itu belum ada citasinya kita tambahin sendiri gitu? Oke. Belum ada citasinya, ditambah sendiri maksudnya gimana nih? Kan yang tadi kan Ibu kan kayak namahin citasi tahun berapa seperti itu atau bagaimana? Oh, tadi di daftar pustakanya belum ada tahunnya gitu ya. Nah, nanti di Mendeley-nya yang bisa kita edit. Jadi begini ya. Ini berarti sekaligus aku mengenalkan Mendeley otomatis ya, Rek ya. Mau nggak mau iki ya, karena pertanyaannya Mbak Adwa mengarah ke sana. Begini ya. Jadi selengkap apa informasi yang kalian buat. Jadi Mendeley ataupun Zotero itu sistemnya seperti kalian punya daftar pustaka, bukan daftar pustaka ya. Kalian punya perpustakaan digital sendiri-sendiri. Pastikan kalau kalian, ini saya jelaskan Mendeley-nya dulu ya. Kalau kalian punya Mendeley, kalian jangan sampai lupa username dan password. Itu nggak boleh lupa. Karena ini sistemnya kayak Facebook, Rek. Kayak Instagram. Paham ya? Jadi mau kamu buka lewat apa aja, mau kamu buka lewat HP, mau kamu buka lewat komputermu sendiri, ataupun komputer tetangga, ataupun laptop tetangga yang lebih baik, tapi kamu sign in-nya pakai username dan password kamu, sumber-sumbermu di sini ya, ini punyanya Bu Elo ya, sumber-sumbermu di sini itu akan kebawa kemanapun, selama kamu hafal username dan password. Paham? Jadi Bu Elo udah menggunakan Mendeley dari lama ya. Saya bisa buat folder kan di sini. Tuh, create folder, ya kan? Saya bisa ngumpulkan di sini. Kalau saya mungkin sudah begini, ya kan? Saya sendiri-sendiri. Sendiri-sendirinya itu macam-macam. Kalau kamu kan boleh saja. Misalnya artikel apa sumber rujukan tugas PI, sumber rujukan tugas ini boleh. Masukkan di masing-masing folder seperti ini untuk memudahkan dalam proses citasi. Ya, jadi create folder di sini. Coba ada. Langsung tulis misalnya kuliah PI gitu ya. Nah. Oh, nggak boleh ya? Udah ada ya kuliah PI ya? Oh, udah ada, Ding. Udah pernah buat berarti saya mencontohkan. Intinya kono lah ya, like double nggak bisa ya. Intinya ini ya. Oke, berarti ini tahun lalu nih ya. Saya coba buat foldernya. Oke.
Nah, ayo tahun 2019 kan. Ini kelihatan di sini. Saya masukkan tahun berapa? Tahun 2019. Nih. Kemudian masukkan artikel ataupun jurnal ataupun buku, ini bisa di sini. Kalau kita punya filenya, kita tinggal add files. Kita mau masukkan apa? Ya. Misalnya saya punya file apa ya di sini ya. Sebentar. Selama ini, oke, kiwis iki jurnal, tak masukkan di sini. Open. Tuh, langsung kebaca. Ya kan? Nggak perlu kamu tulis autornya, titelnya, judulnya, tahunnya ini kan. Kadangkala tapi Rek, ya mohon maaf. Ini pas artikelku apik ya Rek ya. Iya kan? Pas artikel yang saya download itu bagus. Artinya ya cocok dengan apa yang dimau si Mendeley. Bagus dalam artian bukan bagus artikelnya ini sudah internasional atau kelas apa. Intinya dia Mendeley itu bisa membaca dengan baik file yang saya masukkan. Kadangkala, mohon maaf ya, ini kan gratisan ya Rek, gak bayar ya. Jadi ya kok ngono iku. Jadi kadangkala lek file gak cocok. Nah, autore iki iso gak jelas gitu loh tulisannya. Nggak bisa kebaca dengan baik oleh Mendeley-nya. Terus gimana Bu? Yo editan sendiri. Ini bisa diklik 2 kali, kamu bisa baca di sini. Ini bisa di sini ada. Kalau ini kecil ya. Ini kalau misalnya kamu nggak kebuka di Mendeley-mu karena ini ketutup. Nah ini bisa kamu loh kok hilang yo. Ini di sini kecil ketutup slideshow-nya saya. Ketutup slideshow-ku kayak sok main chat aku. Sok main chat ya. Nah, ini ya, kelihatan ya? Kelihatan? Nah, ini ya. Nah, ini kalau dibuka, dikecilkan, ini muncul detailnya, ya kan? Di sini tinggal kalian tulis aja, kamu tuh yang mau kamu masukkan apa, buku atau jurnal. Kalau jurnal ya tinggal klik jurnal. Kalau misalnya di sini kamu masukkan buku tapi dia mencetnya jurnal, ya kamu ganti buku. Kalau udah betul artikel jurnal, ya tetap artikel jurnal. Judulnya salah, ya tinggal di copy aja judulmu yang di sini, copy, ya kan? Misalnya nggak terbaca, copy, tuliskan di sini, ganti, gitu kan? Oh, namanya nggak bisa, namanya apa ya? Segaye Dereje, berarti di sini tulisannya gini, Segaye Dereje, namanya, nama penulis pertama, nama depan, nama belakang, koma nama depan, enter. Terus tulis nama penulis kedua, begitu selanjutnya. Kalau nggak sesuai. Ini bisa diedit-edit begini. Nah, pertanyaannya Mbak Adwa tadi, kalau misalnya saya mau tulis berita, gitu kan, ya kan? Misalnya berita itu apa berarti? Di sini ada yang namanya web page. Macam-macam di sini Mbak, mau kamu apa? Banyak tulisannya ya. Ada book section, ini bunga rampai. Kemudian ensiklopedia, film, ya, peraturan, kemudian yang lain-lain di sini. Sampai television broadcast ini ada semua, tesis atau skripsi ya terkait itu ya, webpage. Nah ini sebentar ya, ini nggak muncul kalau udah keisi gini biasanya dia akan ngikutin isinya. Oke, jadi nanti kalau kalian pencet-pencet yang ini, itu informasi detailnya ini nanti akan menyesuaikan, akan berubah Mbak Adwa. Paham? Jadi semakin kamu baik, semakin lengkap informasi yang kamu tuliskan di sini, maka daftar pustakamu juga akan semakin baik. Berarti tadi Bu Elok belum ada jamnya, belum ada tanggalnya, nggak perlu ditulis manual, pastikan aja Mendeley-mu udah tertulis dengan baik. Ini kalau saya punya filenya Bu, kalau saya nggak punya filenya gimana? Contohnya kayak webnya Mbak Adwa, itu kan nggak pakai file ya, pakainya link, ya kan? Kita bisa add yang entry manually di sini. Kita masukkan apa namanya? Web page. Nah, coba lihat di sini, Mbak. Tuh kan? Judulnya apa? Autornya siapa? Itu webnya siapa? Tahun berapa? Ada halamannya nggak? Kalau nggak ada ya nggak usah ditulis. Nggak ada abstraknya ya nggak apa-apa, nggak wajib ditulis. Nah, kemudian di bawah date access. Ini ditulis URL-nya, ditulis, dipaste di sini. Yang lain apakah wajib diisi? Kalau nggak ada, ya nggak usah diisi. Yang ada semakin lengkap diisi, semakin baik. Kalau nggak ada, nggak usah diisi, nggak apa-apa.
ini harus diisi date akses. Paham Mbak Adwa? Jadi nggak manual, Mbak. Paham ya? Paham Ibu, terima kasih. Oke, wes ya. Minggu depan saya akan memperjelas lagi terkait hal ini juga ya, biar kalian juga belajar. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Lagi? Bentar lagi saya coba sekali lagi sebelum kita akhiri. Tapi tanya jawab dulu ya, silahkan ayo. Pokok aneh aku ngajar ya, tergantung pertanyaan. Ya kadang-kala karena saya ngajar, kadang-kala ini ya, belum tentu apa yang saya ajarkan itu sesuai dengan kebutuhan kalian gitu kadang-kala ya. Menurut wes oke ngono, menurut wes lengkap gitu. Tapi barangkali bagi kalian masih merasa ingin tahu. Nah itu nggak boleh malu-malu untuk tanya, harus tanya ya. Yuk, ada yang tanya? Ingin bertanya. Yuk, silahkan Mbak Cindy dulu, baru nanti Mas apa tadi? Mas Muhammad ya? Iya, Bu. Oke, Mbak Cindy silahkan. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini juga saya pemula memakai Mendeley ya Bu. Misalkan saya sudah add file di Mendeley, kemudian di dalam PC saya atau laptop saya itu filenya hilang Bu. Apakah di Mendeley itu juga ikut hilang ya Bu, file yang sudah saya add di Mendeley? Oh enggak dong, enggak hilang dong. Tetap ada di Mendeley-nya gitu ya. Dan bisa di-download gitu ya. Di-downloadnya aku lali caranya saya. Ono tulisannya kok kita itu bisa mencari filenya di mana gitu. Kita mau jadi file yang misalnya ya Mbak ya, gini sistem kerjanya. Tapi Bu Elok aku kono ya, lek jarang menggunakan karena Bu Elok kan nggak pindah-pindah laptop. Kalau jarang menggunakan aku kudu buka mana ya. Ya, alhamdulillah saya masih manusia sih sering rodok lali nih gitu ya. Terus gini, jadi sistemnya Mendeley itu Mbak Cindy. Jadi ketika kita pindah laptop, biasanya kan pindah laptop atau laptop kita rusak. Kemudian kita install ulang Mendeley kan. Tapi kita masih hafal password sama username kita. Nah, ketika kita install ulang Mendeley kita itu akan membuat yang namanya Mendeley library dalam laptop kita. Walaupun kita punya file yang sudah kita simpan, misalnya di D atau di C atau di E misalnya ya, udah kamu simpan filenya itu, kemudian kamu add file tadi, kamu masukkan, tapi Mendeley itu juga akan membuat yang namanya Mendeley library sendiri di luar di sistem yang ketika kita menginstal dia akan buat Mendeley library itu, dan Mendeley library itu isinya file-file yang bisa kamu ambil dalam bentuk PDF itu tadi. Paham ya? Jadi walaupun dia hilang, walaupun di yang file D itu tadi atau di folder lain itu hilang, masih ada di yang namanya Mendeley library itu tadi, Mbak Cindy. Dan di Mendeley yang nggak akan hilang. Nah, intinya syaratnya siji, username dan passwordnya nggak lupa. Bisa login intinya begitu, bisa sign in, bisa masuk gitu. Ya? Oke. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, yuk Mas Alif, gimana Mas Alif? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang daftar pustaka tadi. Untuk mengenai stylenya itu, apakah ada rekomendasi atau ketentuan sendiri, nggih, Bu? Oke. Untuk penulisan skripsi atau jurnal tersendiri seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, umumnya untuk penulisan ilmiah gitu ya, penulisan ilmiah yang berupa laporan penulisan ilmiah, seperti skripsi ataupun KTI karya tulis ilmiah ataupun tesis, disertasi dan yang lain, itu tidak menggunakan yang sistem Vancouver. Tidak menggunakan sistem Vancouver. Ya, biasanya dia menggunakan sistem yang daftar pustakanya berurutan dari urut abjad A sampai Z. Tapi tergantung kebijakan setiap institusi yang menyelenggarakan. Misalnya kamu di FKM maunya pakai apa nih? Pakai Harvard atau pakai apa? Apa tadi? Association apa? Psikologi itu tadi ya. Ya. Atau pakai apa atau pakai Harvard. Nah, tapi biasanya untuk karya tulis ilmiah, dia tidak menggunakan Vancouver. Yang umumnya menggunakan sistem penulisan daftar pustaka ataupun kutipan dengan Vancouver adalah artikel ilmiah. Gitu, Mas Alif. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Jadi untuk tugas kalian otomatis saya tidak mau tugasnya pakai Vancouver, ya. Karena judulnya adalah penulisan ilmiah, bukan artikel, gitu ya. Oke? Yuk, gimana Mbak Adelia? Izin bertanya, kan saya sudah download Mendeley. Nah, itu ternyata Mendeley Reference Manager, sedangkan punya Ibu Mendeley Desktop. Apa beda atau bagaimana ya Ibu?
Mendeley itu namanya reference manager. Reference manager itu adalah sistem referensi, sistem apa namanya ya? Sistem untuk kita memanage atau mengatur referensi kita secara otomatis. Zotero ataupun Mendeley itu namanya reference manager. Dan itu bisa diinstal di desktop ataupun di desktop, artinya berarti kita pakai PC atau laptop gitu kan. Ataupun bisa di Play Store atau App Store, bisa pakai HP. Gitu Mbak bedanya. Bisa dipahami ya. Jadi karena saya pakai laptop, maka saya installnya Mendeley Desktop karena saya mau menggunakan PC atau laptop. Pakainya Mendeley Desktop. Gitu. Bisa dipahami? Ya, Ibu, soalnya tampilannya beda sama yang Ibu share screen barusan. Ya, mungkin karena saya sudah nggak update, kamu downloadnya yang update gitu ya. Mungkin saya yang versi lama, kamu yang versi baru. Saya tak delok, saya versiku. Ya, aku lali. Ya, kalau versi D. Ono biasanya versi ini tulisannya. Tapi di sini nggak muncul ya versi keberapa. Ya, tampilannya bisa jadi berbeda. Kalau biasanya Mendeley itu harus sering-sering juga diupdate teman-teman ya. Jadi karena dia gratisan sekali lagi ya. Kudu sabar ya. Oke. Tapi ku apik loh ya. Saya lulus sampai sekolah akhir itu dengan bantuannya Mendeley. Kalau nggak dengan itu ya keriting tangan saya nulisin citasi dan daftar pustaka satu persatu ya. Ada kelemahan, semua kan berpasangan ya, ada kekurangannya, tapi masih banyak kelebihannya ya. Oke, kelemahannya sering-sering disinkronize, sering-sering diupdate. Iki wis suwi Mendeleyku gak diupdate ya. Itu Mbak, gak popo tampilannya beda, yang penting fungsinya sama gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Sudah pernah melakukan citasi dengan Mendeley? Mohon maaf, Bu. Iya, silahkan Mbak Izzati Aska, ya silahkan. Kan saya sudah pernah menggunakan Mendeley daftar pustaka. Nah, itu punya saya itu harus satu-satu itu, Bu, untuk insert di bibliografinya. Jadi nggak bisa langsung semua seperti itu. Itu caranya bagaimana ya, Bu? Maksudnya satu-satu gimana? Oh, nggak otomatis muncul KB gitu? Iya, nggak otomatis muncul semua. Jadi munculnya satu jurnal seperti itu, Bu. Oke, ya tak simulasikan habis gini ya. Ada lagi yang mau tanya? Apa tadi yang open mic selain Mbak Izzati? Nggak ada? Nggak ada, Rek? Oke, yuk tak simulasikan. Iki ceritanya wes sampai simulasi ya. Padahal sakjane sesuk simulasi nih, gak apa-apa. Berarti minggu depan kalian harus siap gitu ya untuk kita lebih teknis lagi belajar tentang ini gitu ya. Wes, ini contohnya tulisannya Bu Elok ya. Tak copy dari yang tadi kan belum ada citasinya ya. Ya kan? Karena hasil nih kita, hasil kan ini tulisanku dewe kalau citasi ini ya. Anggap saja ini mau tak citasi gitu lah ya. Ini buat latihan ya. Oke, anggap saja ini mau tak citasi. Berarti saya klik reference, insert citation, ya kan? Kelihatan nggak? Kalau kamu hafal, kamu mau pakai jurnalnya siapa? Misalnya saya hafal nih, saya mau pakai jurnalnya Bomrin ya, tinggal diketik aja Bomrin, ini kan? Oh ada di sini Bomrin yang mana ya? Oh Bomrin yang paling baru yang 2008. Nah, kayaknya ini juga Bomrin yang lain. Ini kan masih bisa ketik lagi. Kalau mau dua boleh ketik lagi Bomrin, misalnya hafalnya ini. Nah kemudian langsung aja diklik oke kalau kamu hafal tulisan, kalau kamu hafal sumbernya siapa, ya. Oh ini sek Vancouver tak ganti di sek hafal aja, oke, ya. Tuh berubah kan, ya kan? Ganti lagi. Sekarangmu mau ganti apa ya? Saat senengmu ya, sesuai dengan kebijakan ya. Nih ganti lagi. Nah American ini loh apa? American Association, American Psychological Association, Justice ya, Don West. Tak ganti apa, ya kan? Nah, ganti yang apa?
Tuh ya. Nggak ada bedanya apa sama Harvard itu. Biasanya nanti di daftar pustaka bedanya. Oke ya. Kalau saya nggak hafal nama artikelnya gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Go to Mendeley. Go to Mendeley. Kamu cari, kamu tadi simpen di folder yang mana gitu kan. Oh, saya simpen di folder kuliah PI. Yang mana ya? Oh, yang 2021 nih, contoh. Ketik terus klik site. Gitu. Paham? Bisa? Salah ya, kok simulasi no dewe nang omah. Ya, kemudian sik lah aku mau ngecek dulu. Nah, biasanya daftar pustaka itu kan di akhir ya. Daftar pustaka. Yes. Ini tinggal langsung aja insert bibliografi. Ya, nih ya. Mau ganti lagi. Nah, boleh terserah kamu mau ganti mau enggak ya. Hampir sama biasanya, apa sama Harvard ini enggak jauh beda. Ya. Oke. Terus ya, ini ini langsung begini tapi bisa diedit. Diedit dalam artian apa? Ditata, diratakan. Kemudian spasinya mungkin single spasi kan. Kemudian ini ada jaraknya. Nah, jadi cantik ini ya. Itu bisa ditata. Oke. Loh, ini gak katut. Nah, ya, bisa ditata, tapi ini udah yang ngetik bukan kita, tuh kan, semakin lengkap, semakin baik. Kemudian, kalau mau nambah lagi, udah ada, ini mau tambah lagi sumbernya, reference, insert, yang mana lagi? Ini, kemudian site. Nah, ini biasanya akan langsung muncul di sini. Karena dia G itu antara M dan B dan M, dia langsung nyelip di antara tengah-tengahnya. Ini langsung otomatis muncul gini. Gitu, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Dicoba ya. Kalau kamu nambah literatur, nambah citasi, kalau dengan Mendeley biasanya ini langsung otomatis ketambah. Tetapi kalau kamu del citasinya, ini nggak jadi. Ini nggak langsung ngedel otomatis, harus didel manual. Tapi kalau nambah otomatis, kalau ngedel nggak otomatis. Yes? Paham, Rek? No ya, besok minggu depan didetailkan lagi. Dicoba dewe, cari di YouTube bisa belajarnya. Kan nggak hanya dari Bu Elo ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mbak Izati mungkin bisa dicoba ya. Coba dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, wes ya. Jadi intinya itu Rek, kalian tuh harus tahu ada intinya adalah masing-masing sumber rujukan yang kalian gunakan. Kalau kalian mau semakin lengkap daftar pustakanya, sumber rujukan yang kalian gunakan informasinya juga harus lengkap. Kenapa kalau web tadi harus web yang resmi? Karena web yang resmi itu informasinya, kalau kamu tulis di Mendeley, itu informasinya lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan daripada web-web yang abal-abal. Gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Mas, tadi Mas Alfi udah tanya ya? Udah tanya ya? Mas Alif udah tanya ya? Oke, ada lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Jelas nggak, Rek? Jelas ya? Oke. Intinya, begitulah intinya penulisan daftar pustaka ya. Intinya kamu kok gak nulis manual pokoknya ngono lah. Makanya Bu Elo tuh gak soro-soro menyiapkan slide karena kita akan latihan langsung begini. Ya. Pada akhirnya kalian tinggal klik muncul kabeh ngono lho Rek, ya kan? Oke. Ya. Nah, minggu depan kita akan memastikan dari Mbak Amanda harus sudah ada kejelasan ya. Minggu depan itu nanti tugasnya apa gitu. Jadi minggu depan kita bisa memastikan kalian sampai mana gitu ya. Kemudian juga mungkin saya refresh terkait dengan penulisannya yang bagaimana gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini udah jelas? Iki sampai aplikasi Rek yo, sampai aplikasi Mendeley gimana? Kalau Zotero sama Mendeley boleh pilih mana? Pilih Mendeley. Karena lebih lengkap. Bu mohon izin memastikan untuk Ya. absen apa cukup di sister saja nggih?
Iya, pakai barcode Oke, baik. Terima kasih, Bu. cukup salah satu aja, biar nggak usah double-double ya. Oke. Ada lagi? Kalau absen tenang aja, nanti ya saya tahu kadang-kadang ada juga yang nggak masuk ya. Jadi saya biasanya akan ajak untuk mengabsen gitu ya. Saya pegang absen, saya panggil satu persatu, kadang-kala seperti itu, oke ya, untuk memastikan kehadiran kalian. Tapi apa yang kalian tulis di sister, walaupun barcode, karena kalian sudah dewasa ya, kalau kalian masuk, ya haruslah kalian absen. Kalau nggak masuk, maka seharusnya kalian tidak perlu absen. Itu akan menjadi pertanggungjawaban diri kalian masing-masing. Saya yakin kalian sudah bisa bertanggung jawab untuk diri kalian dan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan untuk dunia dan akhirat kalian. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya, oke ya. Jadi nggak perlu attendance di ini, cukup barcode aja biar nggak double-double ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Semoga tidak ada halangan. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa join di apa namanya ya, di perkuliahan walaupun secara daring, tetapi bisa fokus, bisa dalam keadaan sehat berkuliah gitu ya. Dan pastikan minggu depan teman-teman sudah coba, apakah pakai Zotero ataupun pakai Mendeley, harus sudah coba pakai, harus sudah coba install, coba mengoperasikan ya. Jadi minggu depan kita akan memastikan simulasinya berjalan dengan baik. Yang simulasi siapa? Yo kalian re, kan Bu Elo simulasi hari ini gitu ya. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Jadi minggu depan saya akan persilahkan kalian untuk share screen, mensimulasikan hasil belajar kalian dalam menggunakan aplikasi Reference Manager, gitu ya. Baik itu Zotero ataupun Mendeley. Ketika ada kendala, ketika ada kesulitan, nah itu yang kita diskusikan untuk kita pecahkan bersama. Wes, ada pertanyaan? Temenan, kalau ada pertanyaan ya, jangan sampai menyesal ketika sudah ditutup Zoom-nya. Ya, nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa diakhiri perkuliahan pada siang hari ini. Kurang lebihnya, Bu Elok mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan dalam keadaan yang utama, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya edit ya. Terima kasih, Bu.